bisa berbagi. Nah, ininya nanti akan dikupas Bapak Ibu semuanya. Ada yang insya Allah hari ini sangat biasa Bapak Ibu semuanya. Kami sebelumnya kegiatan kami 2 pekan lalu itu ada di Kesanggau, kemudian 1 pekan lalu ke Pontianak. Habis itu kami ketemu di Pekanmu fotonya bisa fotonya kan kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang Indonesia Sehat Sejahtera Berbagi. Nah, kali ini kita akan dengarkan speech motivasi yang akan disampaikan oleh seorang yang sangat biasa. Beliau sahabat kami, yaitu Bapak Ponti Ali. Kepada Bapak Ponti Ali, waktu dan tempat kami persilakan. Berikan aplaus kepada Bapak Ponti Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sejahtera berbagi. Nah, jadi bersemangat ya. Tagline kita hari ini sekarang sehat sejahtera berbagi. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah sejahtera berbagi. Alhamdulillah, amin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita bisa bertemu dalam ruangan yang insya Allah Allah bahkan rahmat berkahnya, maghfirahnya, ampunannya dan kemudahan bagi kita semua untuk beraktivitas pada hari ini. Dimudahkan rezekinya, kelancaran amal ibadahnya, ya, disukseskan aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga para sahabatnya. Jadi mitra HMI semuanya. Ya. Yang udah setahun ke atas siapa? Tadi yang di atas setahun. Alhamdulillah ya, mitra-mitra lama semua ya. Yang stokis ada ya, stokis? Bagus. Yang paling jauh dari mana nih? Dari Singkawang ada? Singkawang? Dari Sambas? Oh, ada nggak ya? Oh, ada. Kemudian dari Mempawah mana yang dari Mempawah semuanya? Oh, alhamdulillah ya, dari Mempawah. Insya Allah ya. Nanti insya Allah Desember Pak Puput merencanakan akan diadakan di sini lagi. Mau meramaikannya? Ya, insya Allah tuh ada hadiah-hadiahnya. Semangat tak tuh dikasih beras, dopresnya tuh. Door-prize-nya insya Allah ya. Ya nanti bisa kita terus adakan agenda HMI di sini. Ajak ya, kalau sekarang kita 1 orang, ajak masing-masing 5 sampai 10 orang. Siap semuanya? Siap. Ya. Mengapa kita perlu mengajak masyarakat kita ya, di Mempawah dan sekitarnya untuk mengenalkan produk HNI ya? Karena tagline kita HNI sekarang adalah sehat, sejahtera, dan berbagi. Artinya sehat adalah keperluan kita secara pribadi untuk ya, melangsungkan kebutuhan dan kehidupan kita kan. Kita perlu sehat untuk beraktivitas. Apalagi kalau saya lihat rata-rata di atas 20 tahun ya. 30 tahun, ada ibu 40 tahun, 50 tahun ke atas. Karena apa? Yang menurut ya, para konsultan kesehatan, umur-umur di atas 25 sampai 30 ke atas, sampai 40 50 ke atas, itu sudah tubuh itu tidak bisa menghasilkan metabolisme dari tubuhnya sendiri ya. Biasanya sudah mulai dia perlu asupan-asupan dari luar untuk kebutuhan tubuhnya seperti apa? Kalsium ya. Kalsium tidak bisa menghasilkan kalsium dari tubuh sendiri, akhirnya harus diasupan makanan kita. Kalau tidak kekurangan kalsium, apa yang terjadi? Dia akan memakan kalsium dari tulang-tulang kita. Maka ketika kalsium itu dimakan dari tulang-tulang kita akan terjadi pengeroposan ya. Kemudian terjadi pengapuran dan sebagainya.
ya. Kemudian yang menurut konsultan kesehatan juga ya, dikatakan umur 30 ke atas ya, bahwa mengalami penurunan metabolisme tubuh setiap tahun itu 10% ya. Nah, hitung aja kalau kita sudah 30 ke atas, 50 ke atas sudah berarti hampir 24% tubuh kita mengalami kelemahan metabolisme tubuh. Apa akibatnya? Itu tadi, mulai ada kelemahan ototnya, kelemahan kulitnya, ya, kelemahan pengapuran atau mulai sakit-sakitan, ya, itu. Apalagi ketika itu kita juga mulai. Tapi Allah tidak terima, Allah tolak doanya. Kenapa? Karena makanan yang tidak halal. Kemudian makanannya tidak halal, Bapak Ibu semuanya. 40 hari, 40 malam doanya tidak diterima. Amalnya tidak diterima. Tadi doanya, ini amalnya, Bapak Ibu. Bisa jadi kita sholat, kita puasa, kita zakat, gitu kan. Tetapi makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang tidak halal, maka itu juga tidak diterima. Tertolak, Bapak Ibu semuanya, amalan-amalan. Nah, ketika kita minta kepada Allah, gitu kan, minta kita supaya dimudahkan rezeki, supaya dimudahkan jodoh, supaya kita meraih impian, gitu kan. Tetapi kenapa kita belum sampai juga? Bisa kita cek, Bapak Ibu semuanya, bisa jadi makanan minuman yang tidak halal. Nah, kemudian makanan minuman yang tidak halal ini juga, gitu kan, menyebabkan kita itu juga merusak jiwa kita, pikiran kita, dan hati kita, gitu kan. Mungkin kita mudah emosi, mudah marah, kemudian mudah tidak stabil, bisa jadi makanan-makanannya tidak halal. Nah, ini maka kita saat ini perbaiki, Bapak Ibu semuanya, dengan hijrah kepada produk yang halal dan thayyib, gitu. Nah, lanjut. Baik, yang halal itu jelas Bapak Ibu semuanya, yang haram itu juga jelas, gitu kan. Kalau kita ingin tahu, kita bisa jadi datang ke minimarket, gitu kan, kita ambil saja produk, baik produk kebutuhan dalam dapur, kan, kebutuhan toilet, kebutuhan rumah tangga, gitu kan. Kita mungkin tidak mengecek apakah ini halal atau tidak, gitu kan. Nah, saya, Bapak Ibu semuanya, ke anak-anak saya itu memastikan yang pasti itu adalah ada logo halalnya. Ini penting, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, maka dipastikan jangan sampai kita ini tidak tahu, gitu kan, bahannya, komposisinya, gitu kan. Minimal ada logo halal MUI-nya. Tapi logo halal MUI, Bapak Ibu semuanya, juga bisa jadi nih, tidak bisa menjamin juga, gitu kan. Kalau seandainya dia itu gini, nanti kita akan bahas, gitu kan, yang lebih dalam kenapa banyak sekali ada yang ada logo halalnya, tapi dia tidak sampai pembahasan lebih detailnya, gitu. Behind itu detail, Bapak Ibu semuanya, sampai komposisi yang paling dalam. Contoh, cangkang kapsul, Bapak Ibu semuanya. Cangkang kapsul kalau sudah diekstrak, gitu kan, nah itu cangkang kapsul itu ada bahan dari hewan sapi atau bangsatu, gitu kan. Nah, cangkang kapsul itu bisa jadi halal, gitu kan, kalau menurut versi yang dia itu ketika tidak meneliti dengan hanya sekedar ini masuk sapinya disembelih dengan basmalah atau tidak, gitu kan. Ibu yakin, gitu kan, yang di barat sana, di Amerika itu memotong sapi dengan basmalah atau tidak? Tidak. Di Cina, gitu kan, gitu, tergantung, gitu kan, kalau dia muslim, kalau bukan, Bu, gitu kan. Nah, ini, kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Makanan yang halal dan thayyib, yang halal dan thayyib, Bapak Ibu semuanya. Yang halal itu belum tentu thayyib, gitu kan. Nah, maka kita dianjurkan untuk memakan yang halal, yang juga thayyib, gitu kan. Thayyib itu apa? Thayyib itu yang dia kualitas, yang dia tidak membuat mudarat kepada tubuh kita, yang membuat tubuh kita semakin kuat, semakin sehat, gitu kan. Bisa jadi makanan itu halal, tapi akan merusak tubuh kita, maka itu adalah makanan yang halal tapi tidak thayyib, gitu. Nah, lanjut. Nah,
ini ayatnya Bu, gitu kan? Kita sesungguhnya Allah mengharamkan yaitu apa namanya nih bangkai, darah bangkai, daging babi dan sebagainya. Ini Allah haramkan. Setuju, sepakat Bapak Ibu semuanya bahwa babi itu haram? Setuju? Setuju? Setuju. Setuju ya, gitu kan? Bahwa bab 1 itu adalah tidak halal. Setuju? Setuju. Setuju Bapak Ibu semuanya. Kita sepakat bahwa bab 1 itu adalah tidak halal. Maka apa namanya nih kita jelas gitu kan, kalau seandainya ada daging yang kita dikasih gitu kan, pasti kita tolak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Bab 1 kalau seandainya dikasih daging ini daging babi gitu kan. Nah, pasti kita tolak gitu kan. Saya tidak makan daging bab 1 gitu kan. Lanjut. Bapak Ibu semuanya kenal ini? Kenal. Salam kenal. Kenal Bapak Ibu gitu kan? Ya, ini apa? Hitung aja giginya Bapak Ibu. cantik. Hitung aja giginya. Cantik, cantik. Oke, apa namanya ini? Hati-hati dengan ini. Ini apa namanya nih? Hati-hati dengan Senyum aja deh. Senyum aja deh. Bapak Ibu semuanya. Makanan inilah yang menyebabkan kita doa kita tidak terima. Ketika kita makan ini Cantik. Oh, udah pinjam gigi dah. kita tidak diterima. GPGH ada tuh kali. Nah, ini. Nah, kita bisa jadi Bapak Ibu semuanya tidak makan ini, tapi bisa jadi kita makan olahan-olahannya. Olahannya apa saja Bapak Ibu semuanya? Baik, Bapak Ibu. Olahannya itu bisa dari kulitnya. Bab 1 ternyata Bapak Ibu semuanya, coba disetelkan video kan, ada satu video yang di dalam. Nah, ini mudah-mudahan menjadi amal jamiah Bapak Ibu semuanya di konten. Bab 1. Bagus pula tak gigi tu. Tahu lagi dari foto tu. Rata giginya. Selama tiap hari gitu kan, madu gitu kan, yakin tambah sehat. Ibu konsumsi habatus soda, yakin yang tadinya penyakit asma insya Allah sembuh. Ibu konsumsi susu kambing, ibu konsumsi zaitun. Zaitun tuh Bu, itu sangat bagus untuk apa? Sangat bagus untuk jantung. Sangat bagus untuk pengentalan pembuluh darah. Nah, nih apa namanya nih pengentalan pembuluh darah itu Bu, gitu kan? Kalau seandainya kita itu pengentalan di di jantung itu akan terjadinya penyakit jantung radang. Kalau pengentalan di di kepala itu akan terjadinya stroke. Mau tahu Bu? Pengentalan. Nah, nih saya setelkan videonya. Operasi apa nih? Stroke? Hah? Samanya, burung kelak. Manusia ya? Manusia. Burung Ini pala. kepala, Burung pala, otak itu. batoknya. Untuk kepala. Nah, kemudian yang diambil apa Bu? Hanya darah kental. Tuh, sedikit aja. Aduh seremnya. Oh itu. Apa tuh? Ya digunting. Ini kepala otak. Tidak. Itu hitam dia. Ya. Sikit jadi itu hitam dia. Ya kulit balak kita. Kata Ya burung. otak ya. Otak. Seram. Tu aja dia. Digunting aja ya. Aku lupa. Kita bergerak. Oh ini dia. Kurang operasi lah. Oh, dipecahkan ya. Hanya Ya. mengangkat sedikit pengentalan darah. Lama. Beda Apanya tuh? Ada memang ya. Dia makan Dari makanan yang paling bisa bikin kental apa? Yaitu minyak. Lemak-lemak ya. Ya. Kacang-kacangan. Minyak makan itu Bu. lebih dari Itu Ibu masukkan aja ke freezer, dia akan membeku. Kasih aja es batu, dia akan menggumpal. Seperti apa namanya nih? Seperti lemak, gitu kan? Iya. Atau apa namanya nih santan, gitu kan? Nah, itu Bu, beda sama minyak zaitun. Maka solusinya, kalau udah kena penyakit itu,
kita bisa pecahkan dengan apa Bu? Minyak Pecahkan zaitun. dengan minyak zaitun. Minyak zaitun Bu, Ibu masukkan aja ke dalam freezer. Dia tidak membeku. Ketika kita minum Bu, tiap hari, insya Allah Bu, Ibu Bersih. akan menjadi jantungnya akan sehat. Yang tadi pengentalan di jantung, penyumbatan pembuluh darah di jantung, dia akan lancar. Penyumbatan penyempitan di kepala itu akan semakin lancar dengan apa? Minum minyak zaitun. BAB pun Minyak lancar. zaitun. Ada. Itu konsumsi aja. Jadi ibu-ibu Minum yang terus sudah ya? mulai Minum tegang terus? di leher, dari kepala sampai pusing, ibu konsumsi zaitun. Iya betul. Sampai pusing, nah ibu konsumsi minyak zaitun. Insya Allah dia tadi penyumbatan penyempitan itu akan hancur. Pecah. Lanjut. Pakai sendok. Nah ini wajahnya obat dunia tadi Pakai obat gini. sudah. Lanjut. Untung ya. Langsung Nah, ini boleh. madu. Saya langsung gitu. Madu Lindungi Bu, langsung gitu aman kan? Ah. Jadi hadis Nabi tentang madu, bahwa madu itu sangat bagus, gitu kan? 30. Terus lanjut. Nah ini madu kita Bu, madu yang memang Mau dia nggak? itu kompos Ada? sangat luar biasa. Lanjut. Kok satu tapi cuma Nah satu. ini kurma Bu. Jadi kalau Tadi yang kita besar puasa, gak tuh yang Palestina Kenapa itu? kita dianjurkan untuk konsumsi kurma Bu? Tidak kan dekat kan. Kenapa kita konsumsi Kurma banyak. kurma? Gitu kan? Dianjurkan untuk kurma dulu. Saya belum pernah ke rumah. Bukan teh Lewat manis, itu yang bukan sahabat tuh, apa saudara. nama manis-manis Di yang Galang, tempat gula dan sebagainya. literally Kenapa? Gitu kata kan? Kak Yuni. Karena Bu, Di Galang. satu hari kita puasa, energi kita habis. Kalori kita akan berkurang, gitu kan? Maka cari kita kurma. konsumsi kurma. Kurma ini sangat bagus Bu. Ibu makan 3 episode hati ada bisa belum. butir kurma aja, itu insya Allah menaikkan trombosit. Badannya tadi lemah, letih, lesu, loyo gitu kan. Konsumsi kurma, insya Allah akan segar. Maka kita punya solusinya yaitu dengan ada sari kurma. Itu langsung bisa diminum. Itu sama dengan 1 sendok mengkonsumsi 7 butir kurma. Itu sudah ada sarinya Bu. Lanjut. 100% hari kurma. Nah ini lanjut. Zaitun, tadi zaitun Bu. Lanjut. Ya, lanjut. Aha, siap. Ini siwak dan sebagainya. Nah, materi ketiga Bu, saya akan bahas materi ketiga. Ini materi yang sangat biasa, gitu kan? Kenapa kita harus sehat, gitu kan? HNI itu mengajarkan kita tentang sehat ala Nabi. Nah, kenapa orang tua dulu, zaman dulu Bu, itu sehat-sehat? Salah satunya juga tidak hanya mengamalkan ilmu tibu nabawi, tapi kok zaman dulu itu usianya panjang-panjang ya, gitu kan? Usianya sampai sampai hampir 100 Ratusan. tahun, masih kuat, masih sehat. Kenapa Bu? Tidak makan micin. Karena tidak terkontaminasi dengan makanan pada Iya. saat ini, gitu kan? Oke, gitu kan? Nah, kemudian Bu, kalau sakit, gitu kan? Sakit diobati dengan apa Bu? Pada alami tadi. Dengan Aduh. ya dengan alami. Dari Kita kampung. ambil pucuk ini, pucuk itu, daun dan daunan. sebagainya bisa sembuh. Baik, saya akan bahas tentang Direbus, yaitu dan herbal. digoreng. Kalau kita Sekarang kan goreng-gorengan kacang-kacang. Alami kan. beli nih, beli ke pasar apotik nih. Saya enggak. Baik, saya akan bahas nih Bu. Kenapa produk HNI itu sangat bagus, sangat alamiah, ilmiah dan ilahiyah. Ibu akan bisa memahami ini dan sangat mudah, gitu kan? Baik, saya akan bahas kembali kepada produk-produk yang memang itu alami. Kalau kita mengamalkan ini Bu, yakin Bu, pertama, Ibu akan sehat, akan semakin kuat dan akan semakin lebih awet, baik usianya dan hidupnya, gitu kan? Nah, baik, lanjut Bang. Nah, ini pembahasan yang sangat luar biasa, herbalogi. Lanjut Bang. Nah, kenapa kita konsumsi herbal Bu? Karena ternyata ada di ayat Quran, yaitu Allah sudah menumbuhkan, Allah sudah menghidupkan tumbuh-tumbuhan, pohon dan sebagainya. Lanjut. Ya, lanjut Bang. Ya, alamiah. Jadi Ibu, kenapa produk HNI Ibu konsumsi sebanyak apapun, dia insya Allah tidak akan menyebabkan kontraksi. Beda sama obat-obat yang lain, obat-obat kimia. Kalau obat kimia itu harus dosis dokter. Tapi ini Ada dampak. Efek samping. adalah seperti jamu. Maaf, bisa ambilkan minyak MAS.
Yang udah dibuka kan. Siapa sudah pernah minum minyak MAS? Ya, tadi enggak. Siapa udah pernah minum minyak MAS? Lihat, siap. Sudah pernah minum minyak MAS? Sudah. Ya. Iya, undang dengan apa? Kenapa ini saya minum? Apa namanya ini? Karena bahannya pertama bahannya. Bukan karena apa namanya ini. Ya kalau bahannya alami. Alami itu adalah bahan-bahan yang dia itu tidak ada efek Samping. Jadi tidak ada efek samping. Ini kalau saya habiskan aja nih. Amit gitu. Bau gitu. Baunya. Lama-lama nggak terasa bau. Nah, kenapa Bu? Kalau apa namanya nih? Kalau saya nanti kenapa-napa, Ibu tanggung jawab. Enggak ya Bu, gitu kan? Jadi kami bertanggung jawab Bu. Kalau seandainya Ibu mamanya nih apa yang kami contohkan, itu Ibu lakukan. Makin lancar. Seperti apa namanya? Makin besar omsetnya. Produk-produk itu Bu, Melancarkan dia. dikonsumsi. Omsetnya makin besar. Omset makin besar. Kan Tidak tak ada habis. efek samping. Siap. Kemarin tuh susu kambing tuh teman saya coba dia minta sama saya pengen mengasa gitu kan dari minumnya Pak dia lupa dia ada minum obat dia mabuk dia Pak Ya. jadi kok saya lupa Detok tuh kali. Berapa? Detok. Detok. Nah, apa dia apa kan? Jadi minum obat. Ibu yang Obat. obat. Ada minum obat. Oh, habis minum obat. kami kasih anak lah Ah, gitu. saya kasih anak belang gitu dia Siap. Jadi mabuknya itu bukan karena susu kambing, tapi karena penyakitnya sudah terlalu lama. Nah itu nanti kita akan bahas. Lanjut, Bang. Detoksnya. Ada tetangga saya tuh janjikan tuh katanya minum susu kambing nggak cocok katanya, kan tak cocok gitu. Nggak, orang tuh kan maunya langsung sembuh kan, ini pula herbal bisa langsung kan, herbal itu kan berproses. Jadul. Tahu jadul? Zaman dulu. Zaman dulu, gitu kan? Zaman dulu Bu, kalau seandainya kembung dia apalin apa Bu? Oh. Mengkudu, sembuh kan? Kudu. Sembuh, gitu kan? Wanginnya. Daun pace, gitu kan? Sembuh. Kemudian kalau demam dikasih apa Bu? Daun sewe, sakit gigi. Apa lagi? Kalau emak pakai kunyit. Apa jangan lupa? Kalau apanya panas. Ada Magafit. Kemudian apa lagi Bu? Kalau emak Pak makan kunyit. Kunyit, gitu kan? Ada. Mega pita itu kan. Kencur. Masuk angin, kencur. Kencur Jahe, tuh, dengan kencur tuh ada deh Mas Bu. Ada. Jadi, Jahe. Bertoli. Ibu suka minum jamu? Suka, gitu kan? Kenapa suka minum jamu? Dua-duanya. Ya, daun-daunan alami. Kemudian apa? Dia tidak ada efek samping. Kalau seandainya minum banyak pun nggak apa-apa, gitu kan? Nah, izin kita itu adalah jamu, Bu, bukan obat, gitu kan? Jadi kalau seandainya pun kalau tidak sakit, konsumsi apapun produk HMI, dia akan membuat kita itu semakin sehat, gitu kan? Baik, saya akan kenalkan ini pengobatan jadul, pengobatan zaman dulu. HMI itu dia pengobatan Ibu Nabawi dan mengkombinasi dengan pengobatan zaman dulu. Saya punya nenek saya dulu, Bu, gitu kan? Usianya apa namanya nih hampir 100 tahun. Dia dia masih bisa jalan, gitu kan? Kondisi sudah tua masih bisa apa namanya nih kuat, gitu kan? Atau kita pernah tahu, gitu kan? Orang-orang zaman dulu itu kenapa kuat? Kenapa tidak sakit-sakitan, gitu kan? Kenapa dengan sakit itu kemudian tidak ke dokter dia bisa apa namanya bisa kuat, gitu kan? Bisa sembuh, gitu kan? Kenapa Bu? Karena dia itu memang itu alami. Yang kedua ternyata ilmiah. Nah kita bahas. Lanjut Bu, mau kunyit? Kunyit Bu, gitu kan? Itu sangat bagus untuk apa Bu? Mah. Untuk mah. Ya, jadi kalau ada mah akut sampai dia perut, sampai dia ini Bu tegang apa perutnya keras, sampai apa namanya nih sesak napas, gitu kan? Kasih dia ada kunyit. Kunyit itu Bu, Ibu parutkan, kemudian dikasih madu. Susah-susah Bu, kita sudah ada obatnya namanya Magafit. Megapit. Magafit, mah untuk mah.
Ah, iya Bu. Ibu ada testimoni tentang tentang apa? Saya dah Boleh testimoni? dah terlambat.